Selamat sore dan salam sehat kepada seluruh peserta Forum Rembuk Kota yang hadir pada sore hari ini di Ramayana Teras Hotel Indonesia. Perkenalkan, saya Giska Raisa dan Saya Prima Abdullah. kami akan menjadi moderator pada acara Forum Rembuk Kota pada hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada acara Rembuk Kota pada hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara seri pertama dari Rembuk Kota dengan tema Adilkah Jakarta. Sepanjang kegiatan berlangsung, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk boleh mengambil waktu break sepanjang acara ini berlangsung. Jadi ceritanya acaranya santai Boleh, tapi serius gitu serius. ya. Boleh ke belakang ngambil kopi Iya, dan lain sebagainya, betul. dipersilakan gitu ya. Oke. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memperkenalkan sebuah yayasan baru yang baru diprakarsai oleh kami, di antaranya Prof. Muhammad Danisworo yang akan bergabung dengan kita melalui Zoom, Prof. Gunawan Cahyono, Prof. Paulus Wirutomo di belakang sana, Bapak Nur Fakih, Pak Nur Fakih, dan Ibu Sarwo Handayani, dan tentu saja mungkin sedang ribet sendiri Pak Alwi Syaf ya. Kami mencoba bereksperimen, tidak ingin menjadi sekedar seminar, kita ingin membuat suatu percobaan dengan metode urun rembuk. Jadi kita semua akan menyumbangkan pendapat kita mengenai acara hari ini dengan tema Adilkah Jakarta. Kami mengundang seluruh peserta untuk ikut berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan terlebih dahulu Pak Nur Fakih untuk dapat memberikan sambutannya dulu. Silakan. Terima kasih telah dapat hadir bersama pada hari ini dalam diskusi pertama yang diselenggarakan Yayasan Rembuk Bina Karta. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi mengenai perkembangan, tantangan, serta permasalahan kehidupan yang sehari-hari kita hadapi dalam perkembangan Jakarta, kota yang kita cintai bersama. Dengan perjalanan waktu, disertai dinamika yang terjadi, kemudian timbul suatu pertanyaan, sudah adilkah Jakarta? Pertanyaan tadi bila kita telusuri jawabannya akan dapat sangat beragam dan bersifat subjektif. Oleh karena itu, muatan diskusi pada hari ini akan mencoba melihat dari berbagai sudut pandang mengenai bagaimana Jakarta sebagai sebuah kota dapat memberikan keadilan, baik pada penduduknya maupun kepada warga penggunanya. Bapak dan Ibu yang terhormat, merujuk pada penanggalan resmi yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2027 Jakarta akan berusia tepat 500 tahun. Usia 5 abad ini dapat menjadi momentum penting untuk tidak hanya dilakukan peringatan dalam bentuk pesta dan aktivitas seremonial ya, tetapi perlu juga disertai dengan perenungan, kontemplasi lah begitu, untuk perbaikan di masa mendatang. Diskusi hari ini adalah realisasi maksud tersebut. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat membangun Jakarta menjadi kota layak huni. Upaya ini perlu terus dikembangkan sehingga menjadi tatanan yang semakin baik dari hari ke hari. Perkembangan dan aspirasi warga dan dunia usaha beserta aktivitas sosial dan ekonominya dapat menjadi pembelajaran bersama. Tentunya perlu direkognisi untuk dapat diakomodasi dalam pengembangan aturan baru pemerintah. Pengembangan aturan formal ini memiliki peran penting sebagai tindakan korektif untuk mewujudkan keadilan pembangunan. Dengan demikian, berbagai pemangku kepentingan kota dapat harmonis dalam mengembangkan dan menggunakan kota Jakarta ini.
menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut diperlukan adanya sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan di Jakarta. Pemangku kepentingan utama pembangunan kota yaitu masyarakat, badan usaha, dan pemerintah membutuhkan adanya saluran untuk dapat saling berkomunikasi secara setara, bebas, dan saling memberikan gagasan untuk perbaikan dan solusi. Upaya komunikasi tersebut berperan dalam menyoroti Jakarta dari berbagai sudut pandang. Untuk terjadinya komunikasi yang baik tersebut, perlu diciptakan adanya forum bersama yang dapat menjadi jembatan bagi berbagai pihak untuk menggalang kesepakatan dalam mencapai perbaikan di masa depan. Yayasan Rembuk Binakarta didirikan sebagai satu titik penghubung yang dapat mendukung masa depan yang berkelanjutan dan lebih berkeadilan. Harapannya sebagai learning hub for sustainable and just future. Inisiasi yang dapat didorong oleh Yayasan Rembuk Binakarta saat ini akan dilakukan dalam bentuk pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan secara berkala. Berbagai pertemuan dan diskusi tersebut menjadi upaya membangun kesadaran kolaboratif untuk membahas berbagai tantangan dan permasalahan Jakarta. Pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan diharapkan dapat diikuti secara konsisten oleh pemerhati dan pecinta Jakarta, sehingga dapat menggalang critical mass untuk mendukung pembangunan Jakarta yang lebih baik. Masing-masing diskusi dan pertemuan diharapkan nantinya dapat membahas isu-isu tematik yang relevan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi Jakarta. Kami sangat berharap inisiasi ini dapat didukung oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan Jakarta. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang diharapkan dapat menjadi mitra kami secara konsisten dalam mewujudkan upaya komunikasi menuju pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan berkeadilan. Demikian kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur Fakih untuk pengantar yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilahkan untuk kepada setiap pendiri dari Yayasan Rembuk Binakarta untuk boleh segera menempati bagian dari kursi di depan di panggung untuk menambah api semangat dalam diskusi pada sore hari ini. Silakan Profesor Gunawan. Silakan Prof Gun, Prof Paul, Bu Yani, silakan dipersilakan maju ke depan. Di Zoom sudah ada Prof Danis. Ya, para hadirin, kita akan mendengarkan satu persatu dari para pendiri menyampaikan tentang pandangan mereka tentang bagaimana atau apakah Jakarta sudah adil demikian. Kita mulai yang pertama dari Profesor Danisworo. Mari kita sambut. Oke. Saat ini kita terseret ke dalam percaturan sederet isu global. Pemanasan global, perubahan iklim, keberlanjutan, revolusi hijau, dan sebagainya. Namun kita lupa bahwa sebenarnya ada isu yang mendasar yang lebih penting untuk mendapatkan perhatian kita. Yaitu berlangsungnya transformasi peradaban dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Transformasi ini tidak berlangsung di ruang hampa, tapi membutuhkan ruang nyata untuk memungkinkan proses transformasi itu beroperasi. Salah satu ruangnya itu adalah ruang kota. Lalu apa pengertian tentang kota? Dalam konteks ini, pengertian kota itu adalah merupakan akumulasi dari produk-produk pengambilan keputusan oleh banyak pihak, kelompok, individu, pemerintah, swasta,
yang berlangsung dalam satu kurun waktu. Jadi kalau Jakarta umurnya 500 tahun, maka dalam 500 tahun itu berbagai kebijakan pembangunan telah dilahirkan sejak zaman prakolonial, kolonial, kemerdekaan, dan seterusnya. Dia juga merupakan manifestasi fisik dari kekuatan-kekuatan yang membentuknya, yang pada waktu pembentukannya berdasarkan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku pada waktu itu. Jadi layers yang dibangun oleh Belanda misalnya akan berbeda dengan zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan pun terjadi dari urutan-urutan zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat telah berlangsung transformasi peradaban, yaitu dari agraris ke industri, industri ke jasa, jasa ke informasi, informasi ke apapun yang akan terjadi di masa depan. Di negara barat atau negara maju, transformasi itu terjadi secara beruntun dan makan waktu lebih dari 1 abad. Sedangkan di Indonesia atau negara-negara berkembang pada umumnya, dia berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama. Jadi kelihatan bahwa merencanakan kota di negara yang sedang berkembang itu akan lebih kompleks ketimbang merencanakan kota di negara yang sudah maju. Kenyataan itu maka dibutuhkan adanya rencana kota yang mampu membimbing atau membawa transformasi ini untuk mencapai tujuannya. Nah, pengertian rencana kota itu sendiri apa? Dia merupakan proses alokasi dan realokasi sumber daya kota, baca itu lahan dan modal, yang dilakukan sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Kedengaran indah, tapi susah untuk dicapai. Karena begitu kita tidak berpihak, maka itu berarti kita tidak adil. Makna adil pun berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok karena perbedaan latar belakang seperti pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, agama, gender, yang mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang pemanfaatan ruang. Karena rencana kota itu seharusnya tidak, karena itulah rencana kota itu seharusnya tidak berpihak. Sebab apabila rencana kota sudah berpihak, maka itu berarti tidak adil. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan sekedar contoh sederhana bagaimana ruang kota itu dibagi-bagi dari segi transportasinya lebih banyak didedikasikan kepada mobil, sedangkan kepada pedestrian sangat minimum. Berarti sudah jelas di sini alokasi ruangnya itu tidak berkeadilan. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta itu memiliki wajah yang penuh dengan kontras, ditandai secara gamblang dengan dualisme sosial, kultural, ekonomi, baik secara fisik maupun non-fisik. Dua kelompok masyarakat sosial ekonomi yang keberadaannya seakan mengandung konflik, namun kenyataannya hidup berdampingan, saling membutuhkan atau coexist. Konsentrasi kekayaan serta investasi modal memang telah membawa perubahan yang cepat pada tatanan kehidupan Jakarta secara fisik. Namun sayangnya belum banyak membawa perubahan perilaku bagi para sebagian warganya. Ini adalah sekedar contoh investasi modal yang telah ditanamkan di Jakarta. Tapi di sisi lain dari lanskap kota, kita masih menemukan hal seperti ini. Ya, ini misalnya bagaimana pedagang kaki lima yang jual makanan itu mempunyai hubungan khusus dengan mereka yang berkantor di gedung yang formal. Jadi kalau kita lihat dari presentasi tadi, maka kualitas organisasi sebenarnya masih rendah.
Bagaimana kita sekarang mengukur kualitas urbanisasi itu? Karena kalau urbanisasinya baik, maka dia bisa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang maju. Kalau dilihat dari kualitas fungsi, dari segi aksesibilitas belum memadai, konektivitas masih buruk, kemudian isu banjir dan kemacetan belum tuntas. Dari aspek visual, organisasi visual masih buruk dan kurang informatif. Itu sekedar contoh. Dari segi lingkungan masih belum ramah lingkungan, sampah, polusi, sanitasi masih tidak memadai. Ini adalah contoh yang unik yang terjadi antara perbatasan formal dan tidak formal. Karena aksesibilitas dalam pengertian aksesibilitas terhadap opportunity itu tertutup dengan adanya pagar, maka masyarakat mencoba tembok yang untuk menghubungkan sisi satu dari dinding itu dengan sisi lainnya, sisi informal ke sisi formal. Oleh karena itu, menurut hemat saya, ruang antara yang kondusif untuk mempertemukan sektor tradisional dan modern yang saling menentukan mutlak untuk diperlukan keberadaannya. Ini sebagai contoh sebagai model ruang antara. Di sebelah kiri adalah rencana formal yang kemudian diminta dibangun akses yang warna putih itu ke opportunity yang ada di gedung-gedung besar itu, sehingga bisa menciptakan ruang antara yang betul menghubungkan sektor formal dan tidak formal pada tempat yang kondisinya kondusif. Ini juga salah satu contoh yang tadinya aksesibilitas dan komunikasi buruk bisa menjadi baik dengan lahirnya MRT. Kita menciptakan akses-akses baru di antara gedung yang tadinya tidak ada. Dan ini sudah merupakan guidelines yang dipakai secara resmi di Pemda DKI. Ya, ya, lanjut. Sebelah kiri adalah gambar yang kondisi pada waktu trotoar itu masih lebih sempit dan tidak nyaman untuk dilewati. Sebelah kanan adalah setelah dikembangkan untuk menciptakan ruang antara yang baru dan sekarang lebih kondusif untuk dipakai sebagai pedestrian dengan harapan orang lebih banyak menggunakan transport publik ketimbang menggunakan kendaraan sendiri. Ini juga salah satu contoh dari pengadaan ruang antara. Perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi, yang tadi adalah menambahkan ruang antara di daerah-daerah swasta, artinya realokasi dari peruntukan yang di swasta itu berbesar ruang antara, sedangkan yang ini memperbesar ke arah jalan. Maksudnya sama, cuma caranya yang berbeda. Konektivitas juga menjadi lebih bagus dengan adanya transportasi MRT yang memungkinkan orang untuk menuju ke tempat tujuannya dengan lebih cepat ketimbang yang sebelum ada MRT, di mana kalau seseorang datang dari arah selatan menuju utara, dia harus akan menuju ke bangunan di sebelah kanan jalan, akan lebih sulit. Ini salah satu contoh juga di mana kepentingan publik itu diutamakan meskipun melewati alokasi lahan yang dimiliki oleh pemilih yang berbeda-beda. Nah, ini kejadian yang lucu, di mana penambahan alokasi ruang untuk ruang antara akan meminjam tanah milik properti swasta privat. Jadinya seperti ini, sebagian
ada di daerah publik, sebagian dari daerah swasta. Jadi ada public access on private property. Mulanya berlangsung dengan baik, lama-lama entah karena apa sebabnya ditutup kembali dengan pagar. Dan kemudian malah lebih buruk lagi ditambah kabel kawat. Ya, sama juga halnya dengan ini. Yang tadinya ada pagar di antara trotoar umum dan halaman yang akhirnya berhasil disatukan melalui program pembangunan ruang antara. Setelah sekian tahun kembali lagi ke asalnya, dipagerin lagi. Aspek keadilan dan tata ruang memang tidak bisa melulu diukur secara kuantitatif karena menyangkut dengan sistem tata nilai yang berbeda-beda dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dan dari waktu ke waktu yang berbeda. Artinya keadilan itu bisa dicapai untuk ini hari, tapi untuk tahun depan keadilan itu normalnya sudah berubah. Kalau keberpihakan harus diambil, maka aspek kepentingan umum harus diutamakan. Keadilan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sesuatu yang setiap saat harus selalu diperjuangkan. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Profesor Dandisworo yang sudah sharing apakah Jakarta haruskah rencana kota berpihak, demikian. Oke. Selanjutnya kita undang Prof. Siapa? Bu Yani Ya, dulu ya. Ibu Yani. Kita persilakan Ibu Yani untuk mempresentasikan. Selamat sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan. Tema diskusi agak menusuk, agak untuk saya seperti menghakimi karena saya adalah mantan pegawai negeri sipil yang secara 35 tahun bekerja di DKI Jakarta. Karenanya saya sangat berharap bahwa melalui forum yang luar biasa ini mendapat pencerahan sehingga Jakarta bisa memperbaiki diri menjadi kota yang berkeadilan, dan tentunya ini akan merupakan masukan untuk Pemprov DKI yang sangat baik. Bapak Ibu sekalian, pemerintah mempunyai tugas salah dua adalah mengarahkan pembangunan secara umum dan men-trigger pembangunan melalui APBD untuk mendapatkan kota yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan secara umum? Yaitu pembangunan berbagai sektor yang harusnya disusun berupa kebijaksanaan dan mempunyai kebijakan dan mempunyai landasan hukum yang biasanya itu berupa peraturan daerah, dan kemudian turunannya itu akan dibuat sebagai pedoman pelaksanaan. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan pembangunan yang bisa men-trigger itu adalah bagaimana Pemprov bisa menghasilkan APBD yang baik sehingga bisa membuat pembangunan lebih besar lagi oleh masyarakat dan oleh dunia swasta. Sebagai catatan, dana APBD DKI Jakarta yang jumlahnya sekarang itu mencapai 83,7 triliun, itu sebetulnya hanya 4,7% dari total nilai pembangunan di DKI. Jadi kalau kita bisa menyusun APBD yang baik, itu merupakan pengungkit untuk bisa mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik lagi. Kita belum sampai di sini. Jadi APBD DKI terus meningkat sehingga pembangunan DKI juga terus meningkat bersama dengan swasta dan masyarakat. Dan menurut catatan
Biro Pusat Statistik, pembangunan itu telah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti listrik, kemudian air bersih, kesehatan, pelayanan pendidikan, kemudian angka harapan hidup, dan beberapa lagi yang semuanya itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian karena COVID memang ada beberapa yang menurun, seperti angka miskin yang meningkat. Kelihatannya data statistik itu baik, tapi kalau kita melihat sehari-hari di lapangan, seperti tadi sudah digambarkan oleh Prof. Danis, ternyata banyak sekali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya transportasi yang semakin menggila macetnya, kemudian jurang antara kaya dan miskin, kemudian juga banyaknya anak jalanan, kemudian kaki lima, perumahan ilegal, dan banyak lagi. Jadi timbul pertanyaan, mengapa itu terjadi padahal APBD sudah diupayakan untuk menjawab persoalan yang ada di Jakarta. Salah satu yang mesti tidak diabaikan adalah urbanisasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Danis bahwa urbanisasi itu ternyata menyebabkan permasalahan di kota, khususnya untuk Jakarta. Saat ini 50% dari urbanisasi yang masuk ke Jakarta itu tidak mempunyai keterampilan, sehingga harus dikelola dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah sesungguhnya pada dasarnya harus mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan pembangunan dan mengawasi hasilnya. Dan itu sudah dilakukan. Jadi penciptaan iklim yang kondusif tentunya akan membuat pembangunan lebih besar. Dan pembangunan itu memang harus sudah dimulai dengan perencanaan yang baik. Mekanisme perencanaannya sendiri sebetulnya sudah diatur oleh secara nasional, seperti yang tertuang di dalam paparan ini. Jadi ada perencanaan 20 tahun, kemudian dicoba untuk di breakdown setiap 5 tahun, dan kemudian dijabarkan di dalam range SKPD masing-masing unit, dan kemudian dikemas menjadi APBD tahunan. Ini terkait dengan RPJMD yang biasanya tidak sinkron dengan pemilihan gubernur dan pergantian presiden. Jadi di sini digambarkan bahwa rancangan RPJMD yang di tengah itu merupakan jalinan antara arahan nasional, kemudian RPJMD yang sudah dibuat sebelumnya, dan diberikan masukan visi misi gubernur. Kemudian itu menjadi acuan bagi para SKPD di dalam membuat rencana kegiatannya. Nah, ini upaya untuk membuat APBD yang lebih baik. Di dalam prakteknya, APBD itu dibuat dengan masukan dari stakeholder, dimulai dengan proses musrenbang di kiri bawah. Ini dikoordinasikan oleh Bapeda. Peluang untuk memberikan masukan itu cukup besar, terutama di DKI Jakarta, karena proses rembuk warga dimulai dari tingkat RW. Nah, itu kemudian
ada proses yang disampaikan kepada DPRD. Di situ juga ada pembahasan di mana DPRD selaku wakil rakyat memberikan masukan-masukannya dan kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. Proses ini dari tahun ke tahun berputar dan harapannya bisa menjadi APBD yang baik. Bapak Ibu sekalian, kalau BPS menyatakan bahwa kesejahteraan sosial meningkat, ternyata di lapangan banyak sekali hal-hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Danis, ketimpangan-ketimpangan. Jadi timbul pertanyaan, apakah itu disebabkan oleh kebijakan yang kurang menyentuh masalah, atau pengawasan yang kurang, atau keterlibatan masyarakat yang kurang, atau juga warga yang kurang memiliki rasa memiliki kepada kotanya yang kurang. Jadi mohon nanti kita bisa diskusikan sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa lebih memperbaiki sistem perencanaannya untuk mendapatkan kota yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Yani untuk sharingnya. Langsung saja kami persilahkan berikutnya Pak Profesor Gunawan Cahyono untuk sharing. Terima kasih, Saudara Moderator, kolega hadirin yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Saya tahu ada Bapak Wali Kota di sini, mungkin pejabat yang berani menghadiri acara ini. Baik, bagus. Mengapa rembuk? Saya perlu ceritakan sedikit, nanti akan dilanjutkan dengan Profesor Paulus karena beliau sangat pentingkan istilah itu. Jadi selama ini kan saya memberi kuliah, nggak benar. Dan Anda jangan mengharapkan ada jawaban dari saya ya di sini. Malahan banyak pertanyaan yang saya harapkan Anda yang hadir di sini bisa membawakan sesuatu bagi kami yang mendirikan yayasan ini untuk digodok. Mudah-mudahan bisa dapatkan sesuatu. Nah, proses yang bottom up ini tadi sudah sempat diutarakan oleh Ibu Yani. Lanjut. Nah, ini adalah pernyataan saya. Bisa setuju, boleh tidak. Saya anggap kota itu adalah penentu. Dia mendefinisikan peradaban. Tapi kota itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Danisworo juga. Tidak lain adalah warganya. Jadi warga kota lah yang menentukan sifat kota itu. Kemudian kalau begitu, apakah bukan membangun warganya? Membangun dengan apa? Saya kan tidak bisa membangun Anda ini, tapi melalui ruang lah, tata ruang barangkali ya. Yang perlu kita ingat, setiap warga kota itu ada haknya dan juga kewajiban, tidak hanya dituntut hak. Lanjut. Hak berada di kota, ini lanjutan dari hak ya. Berada di kota itu hak semua warga negara yang mampu mendiami kota dalam kurun waktu tertentu. Ada yang sebentar, ada yang lama, cukup lama. Mulai dari penguasa tertinggi. Kalau kota, barangkali wali kota. Ke pemulung, semua adalah warga yang berhak berkegiatan di kota. Pengabaian hak warga itulah mengindikasikan ada ketidakadilan. Lanjut. Sekarang ini saya ambil dari kamus saja, paling gampang ya. Itu dari bahasa Arab, adil itu. KBBI online mengartikan itu sama berat, tak berat sebelah, tak memihak. Namun di sini ada sesuatu.
berpihak juga kepada yang benar dan yang tak sewenang-wenang. Itu yang perlu dipenuhi. Lanjut. Ya, sekarang ukuran adil itu bagaimana? Tentu kesamaan menuju ke kesetaraan. Kami ingin memberi contoh pada hari ini, Anda ini setara, maka saya pakai istilah saudara saja. Kalau Prof. Emil Salim, bung, agak susah mencari yang gender untuk wanita. Bung, habis itu apa? Kalau yang perempuan. Ya, lebih baik saudara saja ya. Lalu dari keseimbangan, perlakuan yang tak membedakan terutama dalam memperoleh pelayanan kebutuhan keberlangsungan hidup di kota, apakah itu? Ini saya memberi pertanyaan semua, tanda tanya ya. Proporsional, apakah menuju pemenuhan minimal akan kelayakan hidup di kota? Apakah ini dalam pembedaan kelas, usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau hierarki golongan yang mengindikasikan tebang pilih? Kita membela siapa tadi ya? Lanjut. Ada yang tidak bisa kita bantah, kita semua perlu bernafas. Siapa yang di ruangan ini yang mampu tidak bernafas 10 menit? Tidak ada. Siapa yang mampu tidak minum selama seminggu air? Tidak ada juga. Karena akan mati. Jadi hakikat itulah yang dipakai sebetulnya untuk ukuran. Sudah terselenggarakan atau terbagi enggak? Atau bisa diakses enggak ke situ? Jadi yang penting adalah daun yang bisa menjernihkan udara, kemudian akar yang juga bisa menyaring air. Maka tanaman itu berperan vital bagi kehidupan di kota yang semakin terkuras jumlah hijaunya. Lanjut. Kalau udara kita tidak bersih, itu di sebelah kiri. Mulai bersih di sebelah kanan. Mana yang kita pilih? Untuk ke sini. Lanjut. Coba renungkan, ini data. Jakarta, Bogor, dan Surabaya pada 1970-an memiliki 35% ruang terbuka hijau. Ini laporan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, waktu itu masih Departemen Pekerjaan Umum. Tapi pada tahun 2006, ketiga kota, Jakarta, Bogor, dan Surabaya tersebut tersisa kurang dari 10% RTH. Tolong koreksi kalau angka ini salah. Lalu pertanyaan adalah apa yang terjadi? Lanjut. Ini gambar yang kebetulan bisa ditemukan. Warisan Bang Ali Sadikin. Sebelah kiri Jakarta, rencana induk Jakarta 6585. Yang sebelah kanan sekarang yang terekam. Ya, yang sebelah kanan itu. Yang sebelah kiri, kalau misalnya hijau ini dipertahankan, maka apakah tidak lebih bahagia kita? Tapi hijau harus kalah pada pembangunan yang buat komersial. Demi apa? Saya nggak tahu. Jangan tanya jawaban ke saya. Yang jelas saya mewarisi dua pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik sampai saat ini dari dosen saya, Dr. Bianpun almarhum. Setiap kali kita mau melaksanakan rencana, tanya dulu, untuk apa dan untuk siapa? Lanjut. Ini secerca harapan atau bukan? Saya nggak berani jawab. Perlu dievaluasi dulu. Ya. Ini adalah pejabat gubernur yang sebetulnya kami undang. Karena kami tidak mengundang mantan pejabat, takut nanti dikritik. Nggak baik. Tapi kalau yang sedang menjabat, boleh. Silakan mungkin akan mendengarkan sesuatu yang barangkali ada sumbangsinya. Lanjut. Saya hanya akan angkat hal ini
warga yang rawan, yang precariat class ceritanya dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah pemuda, remaja. Ya. Remaja adalah golongan warga kota yang rawan. Mereka, kenapa? Mereka itu penuh energi, penuh impian, dan berani berjuang demi keyakinannya. Nah, inilah bisa ada aksesnya. Maka energi mereka perlu disalurkan dengan sehat. Lanjut. Gambarannya kira-kira begini. Kalau sudah setua saya, barangkali sudah kurang berani saya. Lanjut. Warisan fasilitas remaja itu, ini kita lihat angka ya. Jakarta sempat mewarisi 44 gelanggang olahraga remaja disingkat jadi GOR pada saat penduduknya hanya 3,5 juta. Zamannya Bang Ali itu. Saya ingat waktu saya masih kuliah. Saat jumlah tersebut belum banyak berubah sampai sekarang, meski penduduknya sudah 3 kali lipat. Kalah sama mall. Saat itu Jakarta belum memiliki mall. Sekarang 76 mall bercokol di Jakarta. Masih kurangkah? Kita tahu sekarang banyak sekarat. Ya. Lanjut. Nah, ini penyebarannya kira-kira itu GOR tadi ya. Saya tambahkan posyandu dan satu sumbangan Air Petra itu yang ada di sebelah kanan bawah. Ya, tapi juga belum tersebar semua. Lanjut. Apa yang terjadi jika hak penyaluran energi remaja diabaikan atau dipinggirkan? Apa yang terjadi? Jika hak menghirup udara segar dicemari, jika hak menikmati berkah air diabaikan, pembangunan untuk apa dan siapa? Adilkah itu? Lanjut. Nah, selesai tawuran itulah di sebelah kanan atas. Saat banjir, tidak semuanya sengsara. Remaja itu gembira loh. Anak kecil, mereka ada yang lompat ke air senang, ya. Lalu bantu macam-macam, tidak semua. Tapi mereka mungkin tidak tahu akibatnya, orang tuanya yang sengsara sekali ya. Nah, ini ada peta di sebelah kiri, ada peta tawuran di Jakarta yang tersebar. Pada saat saya kuliah, zamannya Bang Ali Sadikin di Jakarta, saya jarang dengar tawuran remaja ini. Geng ada. Tapi kalau ada perkelahian 1 lawan 1, gentleman. Jarang saya dengar. Tapi sekarang banyak tawuran. Lanjut. Ini penutup. Mampukah penataan ruang kota mendorong keadilan? Jadi jangan diambil hak untuk bernafasnya, jangan diambil. Hak untuk dapat air bersih, jangan diambil. Hak untuk berolahraga, jangan diambil juga. Melalui perembukan, loh kok hilang? Melalui perembukan atau tata olah keputusan ke bawah dari bawah ke atas, atau pembuatan peraturan yang cenderung atas bawah, atau buat peraturan melalui tata olah multi arah. Coba kita berembuk, ini sudah terakhir. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Gun. Selanjutnya kita sambut, nih terakhir pembicara terakhir, yang paling seru nih kayaknya nih. Kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Prof. Paulus. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Karena saya adalah seorang sosiolog, maka judulnya begini. Saya ambil dari kata-kata seorang sosiolog yang terkenal tentang kota. Urbanism is a way of life. Saya terjemahkan bebas, kota adalah manusianya. Nah, tadi sudah mulai pembicara sebelumnya mulai mendekati ke situ. Bahwa kalau kita ke Tokyo, bayangan kita bukan gedung-gedung di Tokyo. Tapi orang Tokyo itu kayak apa ya? Kalau kita ke Singapura, bukan gedung-gedung Singapura, kita juga punya.
tapi orangnya kayak apa ya, dan seterusnya. Kalau kita masuk Jakarta, orangnya kayak apa. Nah, jadi memang itu. Nah, mari kita lihat seterusnya. Jadi kata kuncinya, sekali lagi karena saya seorang sosiolog ya, cita-cita saya tuh sebetulnya hanya ini. Ya, bisakah RT RW menjadi basis kekuatan terorganisasi ya, terorganisasi warga kota dari berbagai kelas sosial, suku, agama untuk memecahkan masalah kehidupan bersama berbasis komunitas. Tidak hanya berbasis pemerintah atau swasta. Berbasis komunitas. Komunitasnya ya RT RW itu. Nah, maka akan tercapailah cita-cita setiap sosiolog. Saya kira juga harus cita-cita kita semua, yaitu kualitas kehidupan sosial budaya kota. Memang kita perlu kualitas-kualitas lain, udara dan sebagainya. Tapi this is very basic. Kualitas kehidupan ya, sosial budaya kota. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara kualitas kehidupan sosial budaya kota, sebetulnya supaya lebih mudah ya menggambarkannya kayak apa. Sebetulnya suatu kota itu ada 3 elemen yang paling dasar secara sosiologis. Yaitu bagaimana keadaan strukturalnya. Kalau kita bicara keadaan struktural itu intinya saja ya, bagaimana kita membenahi pola hubungan kekuasaan. Kalau pola hubungan kekuasaan antar kelompok tidak seimbang, strukturnya jelek. Itu aja. Kultural, pasti ini. Yaitu, tadi sudah dikatakan, kita ingin peradaban kota. Itu adalah budaya. Ketiga, proses sosial. Nah, ini yang jarang dilihat ya. Kalau struktur dan kultur sering. Kalau proses sosial itu adalah bagaimana membangun kolaborasi, interaksi antar semua warganya secara baik. Itu membangun proses sosial. Jadi cukuplah kita bilang keadaan struktural, kultural, dan proses sosial. Lanjut. Nah, kita akan mengenal PP perkotaan yang terbaru. Ketika saya membaca itu, saya merasa bahagia. Baru ini saya membaca PP bahagia. Karena apa? Isinya itu ya, ringkasnya ini ya, pelayanan perkotaan dilakukan secara efektif dan efisien melalui inovasi dan kolaborasi. Coba kita lihat masing-masing. Efisien artinya apa? Artinya orientasinya profit. Ini hemat atau tidak, ini menguntungkan apa tidak, dan seterusnya. Pasti begitu. Jadi yang kurang produktif ya gak kebagian lah biasanya begitu. Tapi harus efisien. Tetapi di situ disebutkan juga efektif. Apa artinya? Efektif itu adalah apakah kualitas kehidupan warga, semua warga, itu tercapai apa tidak. Harus tercapai, kalau tidak tercapai tidak efektif. Ya begitu aja. Nah, terus lalu apakah kelestarian alam itu juga akan tercapai, seperti tadi dikatakan. Dan harus, kalau tidak berarti tidak efektif. Maka tercapailah apa yang sering kita sebut profit, people, and planet. Nah, inovasi apa artinya? Beranikah kita berpikir out of the box? Hari ini kita cita-citakan supaya semua peserta nanti bisa menyampaikan sesuatu yang bisa, kalau perlu out of the box. Karena kita sudah banyak melenceng ini jalan kita. Terakhir adalah kolaborasi. Nah itu disebut juga tuh di dalam undang-undang. Ini yang saya senang. Artinya apa? Marilah kita capai itu dengan kerjasama antar golongan. Jadi jangan sampai golongan itu hanya dengan golongannya sendiri.
bisakah semua golongan bekerja sama? Strateginya adalah, kata kuncinya saya tawarkan, semua juga sudah tahu, adalah community based development. Pembangunan tapi basisnya itu kita lihat di komunitas. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, singkatnya definisi komunitas itu adalah satuan masyarakat yang relatif kecil kan. Ya. Cirinya pasti ada persamaan lingkungan tempat tinggal, ukurannya relatif kecil sehingga aspirasi, partisipasi dari semua orang itu bisa didengar. Pengawasan sosial juga bisa lebih gampang. Sekarang gampangnya aja. Kalau saya lihat yang hadir di sini, kita nggak sok tahu ya, tapi pasti ini orang-orang pinter-pinter lah. Orang pinter, orang hebat. Mereka pasti akan pulang, saya bisa tebak. Pasti Anda akan pulang ke RT RW Anda kan? Kalau enggak, wah dimarahin Anda sama yang di rumah ya. Kita semua ini penghuni RT RW, saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi di RT RW itu? Nggak ada apa-apa. Isinya ya hanya, ya cuman kotak-kotak ini RW ini RW ini. Dan selanjutnya semua terserah Pak Lurah. Mau diapain RT RW itu? Dan ketua RT dan RW yang adalah dalam tanda petik seringkali preman. Kalau kayak begini sih lumayan ketua RT atau RW. Nggak ada dari kita yang mau. Begitu tidak berharganya RT RW itu. Lanjut. Nah, coba kita bandingkan dengan komunitas dengan profesional. Misalnya ahli apa atau pemerintah sendirilah. Ya. Komitmen komunitas pasti lebih besar. Komunitas pasti mengetahui masalah lebih mendalam, dia komunitasnya sendiri. Profesional itu biasanya memberikan jasa. Oh, saya kasih ini, saya ahli ini gitu ya. Tetapi komunitas selalu mencari penyelesaian secara mendasar. Karena dia tahu persis kebutuhannya apa. Profesional memberikan service, komunitas memberikan perhatian atau care. Karena itu adalah komunitasnya sendiri. Dan pelayanan komunitas sudah pasti lebih murah. Profesional melihat kelemahan dan kekurangan, komunitas melihat potensi. Jadi kalau kita ini sampai nggak ngerti potensi RT RW kita, ya memang kita nggak pernah bergaul dengan RT RW kita. Gitu. Nah, baik, lanjut. Nah, sebenarnya kalau komunitas secara sosiologis itu bisa kita bedakan, ada yang primordial berdasarkan kesamaan, terutama agama, suku ya. Itu bagus, ikatannya kuat, tetapi sayangnya eksklusif. Kalau sudah masuk dalam komunitas agama, pasti bukan agama yang lain, dan seterusnya. Yang okupasional juga begitu. Kita semua ini mungkin saling kenal loh, walaupun rumahnya jauh. Inilah namanya komunitas okupasional, karena kita bekerja kira-kira dalam bidang yang sama. Spasial, nah ini yang paling strategis. Karena dia paling inklusif. Jadi kalau Pak Nur pulang ke RW-nya, di dalam RW-nya itu ada orang macam-macam. Tapi itulah orang RW saya. Kita inklusif, bekerja bersama-sama, tidak peduli agama, rasnya apa dan sebagainya. Yang interest itu misalnya perkumpulan motor gede itu. Oh, itu juga terikat tapi eksklusif. Lanjut. Nah, kalau gitu apa itu community based development? Yaitu pembangunan kota yang berbasis pada kekuatan komunitas. Boro-boro ya sekarang ini. Dilirik pun tidak gitu ya, berbasis pada kekuatan komunitas. Artinya apa? Harus diberi 3 hal at least. Hak untuk RW itu apa? RW boleh ngapain? Tapi juga kewajibannya apa?
dan kewenangan-kewenangan apa yang boleh dilakukan oleh RW. Baru itu menjadi organisasi yang berarti. Ya, dan itu harus dijamin oleh kebijakan dari pemerintah. Bukan cuma begitu-begitu aja, ada kebijakannya, ada program dan ada anggarannya. Nah, bedakanlah. Komunitas itu kan sering, waduh, komunitas itu sudah bagus loh, sekarang sudah rame loh, sudah ini. Itu adalah pembangunan yang terjadi di komunitas. Oh, kalau itu banyak komunitas yang menjadi lebih bagus. Yang kita cari adalah pembangunan komunitas. Jadi komunitasnya sendiri itu yang berkembang. Manusianya, organisasinya, dan sebagainya. Bukan sekedar gedung-gedungnya. Nah, karena kalau pembangunan komunitas itu biasanya memunculkan yang disebut community spirit. Itu yang kita tidak punya, saudara sekalian. Lanjut. Nah, unsur pemberdayaan komunitas apa? Harus mencakup community needs-nya, kebutuhan dasar sebagai komunitas. Bukan sekedar keinginan-keinginan ya, kebutuhan dasarnya apa. Lalu harus ada financial capitalnya, supaya bisa mengembangkan social capitalnya, dikembangkan lebih jauh. Political capital yaitu political will dari pemerintahnya untuk melakukan itu. Physical capital oke. Dan local knowledge atau local wisdom. Dan yang bukan terpenting ya, sama penting yaitu kepemimpinan komunitas yang efektif. Ya, tinggal berapa? Habis. Wah, dikasih tahu pas sudah habis. Minta tambahan sedikit kalau gitu ya. Kemudian kepemimpinan komunitas. Jadi saya bermimpi 10 tahun lagi kita ini sudah menjadi ketua RT atau RW karena apa? Karena memang yang paling pinter dan paling bisa memimpin. Betapa hebatnya Jakarta. Lanjut, mudah-mudahan ini terakhir. Nah, kalau gitu perlu apa dong? Perlu perda RT RW kita dibikin. Dan kita belum punya perda RT RW. Ya, supaya menjadi ya macam-macam lah, bisa dibaca sendiri nanti. Lalu Jakarta juga harus punya mekanisme untuk matching fund. Artinya apa? RW yang sudah mulai mau berkembang, dia mulai mengumpulkan resourcesnya sendiri, lalu membuat proposal diajukan kepada pemerintah dan pemerintah bisa memberikan matching. Kamu cuma segini, ya sudah saya kasih 5 kali lipatnya. Senang sekali mereka. Tapi kalau RT RW-nya semakin kaya, prosentasenya semakin kecil. Karena kan pasti mereka bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Ya kira-kira kayak begitulah, nanti bisa kita diskusikan. Dan itulah Jakarta menjadi educating city. Artinya kota yang mendidik masyarakatnya. Lanjut. Dan inilah yang terakhir, satu RT, satu RW yang akan kita kembangkan menjadi RW yang tadi mandiri dan sebagainya. Itu misalnya isinya apa? Dia bisa membuat ada sarana seni budaya, rekreasi, gelanggang olahraga sendiri, ya. Gedung pertunjukannya, apresiasi seni, betapa indahnya ya. Kalau RW kita bisa begitu. Pengembangan SDM juga bisa. Nanti ada pelatihan-pelatihan di dalam RW itu sendiri supaya siapa tahu orang RW di situ bisa belajar sesuatu dan kalau pintar malah dia bisa keluar dari Jakarta, cari pekerjaan di luar Jakarta gitu. Terus kemudian pemberdayaan ekonomi, koperasi di komunitasnya, pasar lokal dikembangkan. Terus sistem keamanan pasti. Terus pengolahan sampah. Sampah kita ini sekarang ngelencer kemana-mana. Dari sini dibawa ke sana, busuk dan seterusnya. Kalau setiap RW mampu dengan organisasinya yang hebat dan punya dana, dia bisa bikin pengolahan sampah sendiri. Dan bisa selesai sebenarnya permasalahan kita. Terakhir, perpustakaan komunitas. Sekarang tuh sedang
modelnya bahwa komunitas itu harus menjadi learning hub, tempat belajar bersama. Siapa saja, tidak peduli orang kaya, orang miskin, kalau lagi apa-apa mereka masuk ke perpustakaan bukan untuk membaca saja, karena perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi untuk membaca bersama, untuk berdiskusi tentang bacaan itu, dan akhirnya mencoba menerapkan apa keterampilan-keterampilan apa yang dibaca tadi supaya bisa menjadi sesuatu yang produktif. Mudah-mudahan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Luar biasa, Prof. Paulus. Kita akan membuka kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk menyumbangkan pendapat, merespon dari presentasi dari Prof. Danis, Bu Yani, Prof. Gun, dan Prof. Paulus. Tapi sebelumnya ada request khusus nih kayaknya nih. Ya, mungkin kita akan persilahkan terlebih dahulu, ada Pak Bima Arya di sini, Wali Kota Bogor, ya seorang pelaksana dari perencana kota. Ya, kami persilahkan, silakan Pak Bima. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Prof. Paulus, Prof. Gunawan, Bu Yani, Pak Alwi, dan Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing hal-hal yang sangat bernilai dan menarik. Desember ini saya selesai jadi wali kota, Bu. Jadi sudah hampir 10 tahun. Selalu merasa banyak yang nggak tahu dan belum tahu. Dan ternyata menjadi kepala daerah itu, it is much more complicated than I thought. Jauh lebih rumit, lebih ribet daripada ketika kita dulu mikir mau maju gitu. Karena dua hal. Pertama, kapasitas teknis. Karena sebagian besar kepala daerah, Bu, mungkin nggak sampai 1% lah yang backgroundnya itu urban design, tata kota, insinyur, dan lain-lain. Orang kayak Kang Emil itu kan 0% lah gitu. Saya sendiri sarjana ilmu politik gitu. Dan yang kedua adalah di tengah keterbatasan kapasitas itu ada dinamika sosial politik yang sangat kompleks. Tidak hanya berurusan dengan DPRD, polisi dan TNI, tapi juga sampai RT, RW, dan komunitas, kira-kira begitu. Nah, kalau di luar negeri memang mayors itu juga kebanyakan backgroundnya bukan urban design. Tapi mereka relatif berhadapan dengan dinamika sosial politik yang lebih established, kira-kira gitu. Sudah ada sistem, culture, dan komunitas yang lebih empowered gitu. Itu problemnya. Nah, nomor dua, Bapak Ibu sekalian, kalau keterbatasan latar belakang dan dinamika yang kompleks tadi, ini dilengkapi dengan proses pembuatan kebijakan yang terbuka dan inklusif, itu mending gitu, mending. Makanya kota-kota yang jauh lebih maju, itu karena biasanya proses policy makingnya itu lebih terbuka, melibatkan tidak hanya top down gitu, tapi bottom up dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia, di tanah air kita ini, Bu, memang musrenbang itu mayoritas itu masih menyedihkan, saya harus bilang ya. Desainnya kebanyakan dari birokrat. Kadang-kadang birokrat itu bandel juga, kadang-kadang, Bu ya, Ibu birokrat, nggak semuanya, nggak membumikan visi misi kepala daerah. Itu kalau kepala daerahnya punya visi misi. Kalau enggak, lebih ngeri lagi, Bu, gitu ya. Kalau kepala daerah punya vision pun belum tentu diterjemahkan dengan baik. Kenapa nggak diterjemahkan dengan baik? Ya kadang-kadang karena nggak mampu atau nggak mau. Mending nggak mampu karena bisa dibantu. Kalau udah nggak mau, udah ribet, Bu, gitu ya. Dan kemudian proses musrenbang itu copy paste dari RKPD atau desain-desain dari tahun ke tahun. Jadi di masyarakat itu, Bu, Bapak Ibu, ada istilah usulan legend. Legend ya, saking diteruskan setiap tahun, proses turap, proses ini nggak pernah diakomodir, jadi udah jadi legend, udah jadi legenda gitu. Jadi kalau saya ketemu ketua RT, ketua RW, mereka bicara dengan marah, Pak Wali itu usulan legend kita gitu. Kan kita nggak apal, Bu ya. Itu ada di mana mentoknya, kita harus telusuri lagi. Ada kepentingan politis lah di situ, ekonomi lah atau kapasitas dan sebagainya gitu. Jadi kalau berbicara soal keadilan, Bapak Ibu, pembenahannya ada di situ. Pembenahan dari kapasitas leadership, ya orang-orang seperti saya harus terus di training, dicerahkan, dikasih tahu, dicerewetin gitu ya.
Yang kedua, pembenahan dalam aspek pembuatan kebijakan tadi. Musrenbang harus digital, musrenbang harus inklusif, APBD harus dibuka. Di kota kami sejak 2017 itu APBD dibuka, Bu. Jadi begitu diketok, buka, warga bisa mengakses, silahkan gitu. Nah, yang berikutnya adalah menurut saya pemahaman konsepsi adil tadi. Itu betul sekali. Saya kira ini topiknya nakal tapi benar ya. Kota yang adil seperti apa? Saya harus jujur, saya akui ya. 9 tahun setelah jadi wali kota, rasanya kalau ada mesin waktu boleh mundur lagi, I wouldn't do this. Ya, saya nggak akan ngerjain yang ini, nggak penting yang ini. Gitu. Saya akan kembali lagi kepada prinsip keadilan tadi. Mungkin yang dibutuhkan warga hari ini bukan kota sejuta taman, mungkin gitu. Tapi kita kembali lagi kepada basic needs. Kalau bicara adil adalah nomor 1 kesehatan, Bapak Ibu. Air bersih dan lain-lain gitu. Kita udah fair atau belum? Saya baru pulang dari Jerman minggu lalu, terkejut ketika di sana dipaparkan ketika pandemi, di saat kota-kota di Eropa kolaps, bor rumah sakit itu 90%, di Berlin itu 3%, Bapak Ibu. Mereka surplus fasilitas kesehatan gitu. Kita nggak terjadi itu. Karena mungkin kita lebih mikir membangun yang lain, termasuk taman yang hijau tadi daripada puskesmas di dekat pemukiman warga. Kalau saya punya mesin waktu mundur, akan saya split itu, anggaran itu nggak semua untuk penghijauan dulu. Karena ada yang lebih basic lagi, yaitu kesehatan warga. Nomor 1. Nomor 2 adalah pendidikan, Bapak Ibu. Pendidikan ini efeknya kemana-mana. Tingginya pengangguran terbuka karena ternyata anak SMP nggak lanjut ke SMA. Tawuran yang tadi di tayangan tadi, itu ada di situ persoalan utamanya. Kepala Dinas Pendidikan kita nggak cukup aktif kejar bola, anak-anak SMA dipaksa sekolah, yang lulus SMA nggak, umurnya udah tua, paksa kejar paket dan sebagainya. Jadi ini ada efek ke pengangguran terbuka, lapangan pekerjaan, sosial dan sebagainya. Gitu. Yang ketiga adalah isu-isu lingkungan. Ya. Yang kita lakukan hari ini itu banyak sekali berdimensi jangka pendek saja, nggak ke depan gitu ya. Sampah ini nggak mudah loh, Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang agak going nowhere di Republik ini sebenarnya adalah sampah. Beberapa kota sudah maju, tetapi kalau kita berkiblat kepada Korea, Jepang yang mengolah dari hulu ke hilir gitu ya, itu belum. Ini pun memerlukan penanganan lebih kuat lagi. Jadi bicara adil menurut saya kembalikan ke definisi yang paling sederhana, yaitu sejauh mana warga mendapatkan akses yang sama terkait dengan kebutuhan dasar. Pertama, Bu. Yang kedua, adil juga harus kita kaitkan dengan regulasi atau aturan. Selalu isu PKL misalnya. Ketika kita tertibkan kata PKL nggak adil dong. Kita punya hak untuk mengais rezeki. Tapi by law is not right kan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan itu atas dasar politis, populer, seolah baik, tapi sebetulnya in long term bukan itu yang dibutuhkan, tapi penguatan regulasi. Jadi harus kita pikirkan misalnya relokasi dan sebagainya. Jadi adil juga menurut saya harus dipahami sejauh mana kebijakan itu konsisten dengan aturan yang disepakati. Kira-kira begitu, itu baru namanya adil. Itu barangkali Bu, sepercik pemikiran komentar atas hal-hal yang luar biasa yang disampaikan oleh para pembicara. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Bima Arya. Ya, terima kasih Pak Bima Arya. Mungkin dari hadirin yang lainnya juga silakan. Ya, silakan. Silakan, Bapak. Perkenalkan diri, Pak. Ya, terima kasih. Izin di sini aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 2 orang yang saya hormati. Pertama, promotor saya, Prof. Paulus. Kedua, Pak Wali Kota saya. Saya bisa dimarahin kalau saya ngomong gitu. Ini menarik kata adil. Ada satu anekdot yang menarik. Kapankah Jakarta ramai dengan kata adil? Ketika mau pilkada. Ketika pilkada, semua orang berbicara tentang keadilan. Nah, ternyata ada persoalan besar, Bu. Tadi Bu Yani di awal sudah berbicara tentang persoalan struktur dalam tata ruang. Ternyata dalam pembangunan yang terjadi sekarang ini ada 2 pendekatan. Yang pertama, regulatory system. Yang kedua sebetulnya discretionary systemnya, Bu.
ternyata dari aspek tata ruang, rasa keadilan itu kurang tersentuh. Karena dia hanya warna-warni, kuning, merah, hijau, dan sebagainya. Tidak ada rencana apa ruang di bagian untuk mereka yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Dan itu jelas tergambarkan di dalam rencana tata ruang. Hanya struktur ruang, pola ruang. Makanya dulu saya ingat gagasan ide dari Prof. Paulus, selain membuat master plan rencana induk kota, kita perlu master plan rencana induk pembangunan manusianya. Jadi ada rencana induk pembangunan manusia di dalamnya. Nah, yang kedua yang menarik adalah ternyata di DKI ini ada namanya pendekatan diskresi, discretionary system. Itu kadang-kadang ketika ingin menunjukkan rasa keadilan berbenturan dengan rencana tata ruang. Contohnya, mohon maaf, saya tidak mengevaluasi saja. Ketika ada program kampung kota, 21 RT ya Bu ya, RT RW. Itu ketika dibenahi, pendekatan regulator itu mengatakan tidak ada istilah kampung kota di RT RW. Nah, akhirnya keluarlah pergub yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mengakomodasi agar RT yang kumuh bermasalah juga dengan tanah, dan rata-rata bermasalah dengan persoalan tata guna tanahnya itu. Jadi keluarlah kebijakan adil dari diskresi tetapi tidak sesuai dengan regulatory. Terus yang kedua yang juga sangat menarik adalah kasus Pelumpang. Ketika ada pendekatan tidak ada IMB kawasan secara tata ruang dan secara aturan, tapi keluar kebijakan diskresi IMB kawasan, pendekatannya populis. Jadi kalau untuk berbicara tentang keadilan, kesulitan terbesar adalah strukturnya. Tadi kata Pak Paulus, struktur ruang kita itu tidak pernah ada kata keadilan di dalamnya. Yang ada adalah merah, kuning, hijau. Itu bukan partai Pak, kebetulan peruntukan. Biru belum disebutkan, bahwa itu untuk yang lebih dalam Pak. Itulah kesulitan terbesar, pendekatan struktur ruangnya itu tidak berbicara tentang keadilan. Nah, di situ ada persoalan besar yang kedua. Nah, yang sangat menarik sekarang, hari ini saya agak andilau antara dilema dan kegalauan. Ketika Perpu Undang-Undang Cipta Kerja hari ini disahkan menjadi undang-undang. Yang paling berat lagi adalah kedudukan dari RDTR-nya Pak. RDTR-nya itu hanya peraturan kepala daerah. Pergub untuk DKI, perwal untuk kota. Yang namanya pergub dan perwal setiap saat bisa dirubah. Nah, disitulah pertanyaannya. Siapa yang punya uang, dia mengatur tata ruang, yaitu tata uang seperti itu. Jadi esensi utamanya adalah pada struktur kebijakannya, struktur aturannya. Jadi kata-kata adil itu mungkin boleh disimpulkan Pak. Ya, pendek saja ya. Silahkan. Kata kuncinya adalah bahwa pendekatan strukturnya kurang berkeadilan dan lebih bagus, lebih banyak diambil pada pendekatan diskresi oleh pimpinan daerah, sehingga itulah keadilan ingin diciptakan karena biasanya melekat dengan janji politik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak namanya biar hadirin yang lain juga boleh. Oh ya, terima kasih. Kenal, boleh tahu namanya siapa? Saya Yayat Supriyatna. Oke, Pak. Saya dari Trisakti, saya warga Bogor tapi hidupnya sebagian membantu di Jakarta dan di Bogor. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yayat. Ya, Terima kasih saya Pak yakin Yayat. ini hadirin sekalian juga banyak unek-uneknya juga mungkin ya, dan banyak pemikiran-pemikiran lainnya. Ya, mungkin ada lagi yang mau memberikan pandangan. Tadi saya melihat Pak Paul lebih dahulu. Ya, silakan, mungkin boleh Pak Paul terlebih dahulu. Selamat sore hadirin yang saya hormati. Saya sangat bersyukur bisa diundang tadi pagi oleh Mas Prima sama Mas Alwi. Jadi katanya suruh kerja sedikit kalau mau jadi anggota anggota pengurus IAI Jakarta, jangan di rumah aja katanya. Jadi saya hadir, tapi saya sangat bersyukur karena Prof. Gun sama Prof. Danisworo adalah guru saya. Dan
Saya banyak pencerahan mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Karena waktunya terbatas, saya langsung saja. Saya jadi teringat mendengar Prof. Gun dan Prof. Paulus juga bicara tadi. Memang keadilan itu letaknya bukan hanya keadilan antar manusia sebetulnya di dalam sebuah kota. Tetapi keadilan antara semua komponen. Komponennya bukan hanya manusia, tetapi juga akhir-akhir ini kita baru tahu bahwa sebetulnya kita harus menjaga keadilan bagi makhluk-makhluk lain seperti fauna, flora, dan manusianya juga. Jadi itu sebetulnya harus ada keseimbangan. Tapi tadi Prof. Gun mengingatkan saya, waktu saya kecil juga saya melihat bagaimana Jakarta ini berubah dari kota yang tradisional menjadi kota standar internasional lah ya oleh Pak Ali Sadikin. Saya melihat dari zaman Belanda, Jakarta, kita kan mewarisi kota ini kan sudah 500 tahun, kita baru merdeka 78 tahun. Jadi kita sebenarnya 400 tahun lebih ini mewarisi tata kota dari Belanda. Apa tujuan Belanda di sini? Tujuan Belanda di sini menciptakan kota dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan bagaimana warga yang ada di Jakarta ini bisa dikuasain, bisa dikontrol. Sehingga terjadi precinct-precinct antara suku dan bangsa-bangsa. Jadi ada orang Arab, orang Belanda, orang Cina, orang India, semua dipisah-pisah. Supaya masing-masing yang karakternya berbeda-beda ini bisa dikontrol. Nah kemudian bagaimana memerangi malaria yang waktu itu merebak di zaman Belanda. Jadi sebetulnya Belanda membuat tata kota kita ini pragmatis saja dia sebagai kapitalis. Nah, waktu kita merdeka dan kemudian kita mengadopsi kapitalisme, ini jelas yang mendominasi keadilannya sama sekali tidak memihak kepada manusia. Keadilannya memihak kepada teknologi, kepada peradaban yang didominasi oleh Amerika, dominasi kendaraan. Sehingga public transportation yang notabene sudah dibangun oleh Belanda, tram dan lain-lain, dan Belanda juga mengakui adanya moda transportasi di Indonesia yang beda seperti di Eropa. Di sini kita ada beca, ada motor, ada gerobak, ada kuda, segala macam moda transportasi itu tidak diakomodir lagi di dalam kota yang dalam tanda kutip modern. Nah, jadi apa yang terjadi? Dominasi kendaraan. Dan dari kebijakan pemerintah berikut-berikutnya, kita tidak pernah terlepas dari dominasi kendaraan. Ini bisa terlihat di Amerika seperti Los Angeles, di Australia seperti Canberra. Semua tidak friendly terhadap manusia. Jakarta juga begitu. Hanya setelah era reformasi, kita lebih mulai berpihak kepada manusia lagi. Sehingga public transportation mulai dipikirkan lagi. Trotoar yang lebih besar yang Pak Danis katakan tadi, untuk ruang-ruang antara dimanfaatkan untuk masyarakat. Public space mulai dipikirkan menjadi primadona, bukan mobil. Nah, sebetulnya saya setuju sekali dengan apa yang Prof. Paulus tadi katakan. Kita harus community based, community kita kan Indonesia. Nah, negara-negara barat juga baru belajar nih bahwa mereka harus community based kota-kotanya. Kalau tidak terjadi suburban sprawl, terjadi pengkotak-kotakan, terjadi ghetto, terjadi slum yang sekarang terjadi di Amerika dan di negara-negara Eropa. Mungkin Pak Paul boleh disimpulkan. 1-2 menit lagi. Oh. Ya. 1 Jadi menit mungkin ya, karena Pak, konklusinya silakan 1 ini, menit. Okay. konklusinya begini. Kita harus mencari kearifan lokal. Yang Bapak tadi bilang, community base. Di mana yang sukses di Indonesia? Saya lihat RT RW, Pak, yang paling sukses itu di Bali. Sistem Banjar ini dilegalisir oleh pemuka agama, oleh pimpinan pemerintah, sehingga itu tanpa uang loh Pak, itu jalan semua. Manajemen wilayah itu jalan dengan sistem Banjar dan diperkuat lagi di daerah yang non-urban,
itu daerah pertanian dengan subak. Kenapa kita tidak bisa? Jadi ini adalah bagaimana pimpinan-pimpinan nanti melihat kearifan lokal. Setiap tempat kan berbeda Pak di Indonesia, kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita harus cari itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Paul. Ya mungkin nanti dari Profesor Bu Yani juga boleh memberikan tanggapan ya dari apa yang sudah disampaikan. Iya. Ya, mungkin sekali mengingatkan juga Mas Prima waktu untuk memberikan pendapat sekitar 2-3 menit saja. Begitu. Diusahakan, dicukup-cukupkan. Ya, karena kita pengen mendengarkan semua orang. Mari silakan Pak, mohon memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Armansyah dari Housing and Urban Development Institute, muridnya Pak Prof Gun dan sebagainya. Mempercepat saja. Jadi selalu kita katakan dalam satu pertemuan, satu bahasan yang baik dari para prof. Kemudian kita keluar dari ruangan ini sambil bingung Pak, habis ini kita ngapain begitu. Kira-kira ada 2 quotes Pak, menurut saya menarik. Jadi Einstein bilang begitu kan, bagaimana kita menghasilkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Keynes bilang begitu juga. Jadi the difficult lies is not in the new ideas, but in escaping from the old ones. Jadi Pak Paulus tadi bilang, menurut saya betul kuncinya. Kalau bicara kita nggak ada inovasinya, ya percuma kita rembuk-rembuk di sini gitu Pak ya. Akan ketemu hal yang sama-sama saja ya, kira-kira seperti itu. Nah yang menarik menurut saya gini Pak, jadi harus berani kita katakan sesuatu. Keadilan itu apakah memang bisa tercapai di Jakarta? Apakah kita tidak lebih baik mengatakan pada kelompok sosial mana sebenarnya keadilan itu harus kita berikan? Misalnya begitu. Yang paling banyak itu pasti bagiannya Pak Paulus kan, masyarakat yang bawah. Jumlahnya paling besar. Terus saya lihat satu nih, tadi Pak Agun juga cerita, itu 10% RTH. Gitu. Kenapa tidak kita tanganin SLAM Pak? Sebagai satu kegiatan yang paling utama, disitulah paling banyak orang hidup di kota itu sebenarnya, khususnya Jakarta. Jadi saya lagi batin satu hari itu, banjir di Cipinang Muara gitu, Mbak Yani senior saya. Terus saya lagi batin, ini pasti tanahnya tanah ilegal gitu kan, informal. Tapi kita kalau bayangkan, tapak itu kemudian kita jadikan vertikal. Begitu Mbak ya, kemudian kita legalkan. Pak, saya langsung dapat 80% untuk RTH Pak, tanpa saya harus beli. Jadi sebenarnya selama itu menurut saya emas. Kenapa kita tidak tanganin gitu? Jadi pemahaman ini menurut saya harus berani, kalau misalnya betul kata-kata inovasi, coba kita berangkat jangan driven by regulation, tapi driven by mission. Apa sebenarnya misinya gitu? Nanti kalau dijalankan gitu kan terus bilang, regulasinya belum ada gitu Mbak Yani ya. Enggak jalan-jalan Pak, enggak jalan-jalan. Sampaikan saja dulu dan sebagainya. Saya membuktikan sesuatu itu sebenarnya dalam cerita itu, mengenai Permen PUPR 7 nomor 2022, saya jalanin saja. Keluar Pak Paulus. Jadi peraturan itu sebenarnya bisa mengikuti apa dalam arahan untuk mencapai tujuannya ya, kira-kira seperti itu. Jadi poinnya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bisa keluar yang lebih inovatif gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita yang itu saja, selesai Pak Gun ya, jadi keluar ya, nanti kita ketemu lagi. Seperti Pak Prof bilang katakan community based, I'm boring Pak dengerin community based. Bottlenecknya di mana Pak gitu. Dari situ kita berangkat, karena 40 tahun yang lalu barangkali ceritanya itu juga. Tapi kita tidak pernah tahu bottlenecknya sebenarnya di mana, dan dari situlah sebenarnya kita harus berangkat. Jadi sesuatu itu bisa berubah. Sesuatu bisa lebih inovatif ya, dan itu menurut saya lebih challenging untuk kita maju ke depan, supaya tidak gitu-gitu saja gitu kan. Jadi tidak harus adil untuk semua, tapi untuk yang paling warga yang paling utama, paling tidak seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Ya. Ini ada Pak Heru. Oh Pak Heru, tadi, silakan. ya. Mohon Silakan, maaf Pak karena Heru, boleh. Pak Heru Ya. dosen saya persilahkan lebih dahulu. Terima kasih. Selamat sore, saya Heru dari ITB. Ya tadi mulai dari arahan Prof. Danisworo bahwa kita tidak boleh berpihak, tapi tetap harus berpihak pada kepentingan publik. Kemudian Prof. Gun melanjutkan dengan berpihak pada yang benar, yang tidak sewenang-wenang, dan Prof. Paulus
mengusulkan pembangunannya mulai dari tingkat komunitas ya dilakukan yang lebih mengerti. Tapi kemudian sudah diberi gambaran juga oleh Bu Yani bahwa perencanaan pembangunan itu prosesnya melibatkan masukan dari masyarakat ya. Jadi meskipun secara sebagiannya discretionary dari pemerintah, tapi upaya untuk memberikan keadilan akses pada services untuk masyarakat sudah ada sebetulnya menurut penglihatan saya. Hanya masalahnya di prosesnya yang juga tadi disampaikan Pak Wali, Pak Bima Arya, Musrenbang itu yang salah satu mekanisme dari masukan masyarakat itu masih kurang efektif kelihatannya menjaring masukan-masukan yang bermakna untuk rencana pembangunannya. Jadi mungkin gapnya di sana ya, bahwa keadilan untuk services kelihatannya sudah diupayakan oleh pemerintah dan untuk masyarakat semua mendapatkan akses pada pelayanan publik. Yang belum barangkali keadilan dari knowledge, bagaimana masyarakat itu bisa menyampaikan masukannya, rencana-rencananya supaya pembangunan di tingkat komunitas pun bisa diwadahi dengan baik oleh kotanya ya, sehingga kota itu adalah karya bersama. Jadi paradigmanya sekarang bukan lagi community based development ataupun melibatkan masyarakat dalam pembangunan, tapi memang betul-betul kota adalah co-creation, co-production antara semua yang tinggal di sana ya, warga maupun pemerintahnya. Jadi dengan co-production ini diharapkan nggak lagi nanti belakangan ada pernyataan itu kesalahan wali kota yang dulu atau itu kesalahan gubernur yang itu dan sebagainya, sehingga karena kota itu karya bersama, jadi kita bersama-sama membangun kota yang adil untuk semua. Jadi di situ mungkin inovasinya yang masih sangat kurang adalah keadilan dalam knowledge-nya, bagaimana masukan-masukan kebutuhan dari tingkat komunitas ini bisa diwadahi secara adil dan proporsional oleh kotanya. Mungkin itu masukan dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Heru. Bapak, Pak silakan, Iwan Pak Prijanto, ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Iwan Prijanto dari Green Building Council Indonesia. Saya mungkin hanya ingin menambahkan dalam diskusi ini keadilan temporal. Jadi kalau selama ini kita bicara keadilan spasial, tapi mungkin kita lupa bahwa sebenarnya salah satu stakeholder yang sangat penting yang mungkin luput, yaitu generasi masa depan. Anak kita, cucu kita, di mana letaknya mereka. Dalam keadilan temporal ini kalau saya lihat relokasi anggaran dan alokasi anggaran yang ada masih berbicara tentang kebutuhan hari ini dan mengantisipasi apa yang ada hari ini, dinamika dan aspirasi yang ada hari ini. Lalu di mana suara mereka? Nah, suara mereka saya kira sangat mendasar, dan itu wujudnya kalau diterjemahkan dalam planning tidak bisa lagi kita bicara forecasting. Kita harus bicara dalam irama backcasting. Jadi kalau backcasting sekarang semua agenda dunia yang paling besar adalah combating climate change, dan itu sudah backcasting. Tahun 2100 kalau tidak ngapa-ngapain lebih dari 2 derajat maka akan terjadi kiamat kecil. 1,5 derajat lewat di 2050 kiamat kecil itu sudah mulai terjadi. Sementara kita masih asik dengan incremental growth. Pak Nur Fakih pada saat awal Pak sama-sama Bapak utama mendirikan MRT Jakarta, sekarang kita sudah 10 km, 15 km, nanti kelak mungkin bisa 25 km. Tapi hari ini nanti ditambah dengan East West, mungkin ditambah jadi sekitar tambah lagi 50, mungkin jadi 75 km. Tapi dalam berapa tahun itu akan terjadi? Yang fase yang extension ini 2028 baru jadi tanpa depo baru. Ya. Berkaca dari dari Delhi, sekarang sudah 348 km. Tapi Delhi masih kota nomor 11 termacet di dunia. Pertanyaan saya, apakah itu trajektori kita? Apakah kita akan, oh yuk kita bangun East West, tapi kita sama sekali tidak punya pemahaman dan punya konteks, punya skenario nanti ke depan anak cucu kita tuh kayak gimana, seperti apa. Harapan saya, kita bukan hanya menghasilkan suatu RTW, RDTR untuk 25 tahun dan sebagainya, tapi
kira-kira yang digambarkan Prof. Gun tadi itu sangat mengganggu ya. Waktu Prof. Ali Sadikin, waktu Ali Sadikin bicara RT RW-nya seperti itu, pertanyaan saya, bisa nggak kita sekarang bikin RT RW tahun 2100? Maunya seperti apa? Lalu kita tarik mundur, konsekuensinya apa? Dan itu udah tanggung jawab kita. Karena selama ini saya harus nyatakan bahwa kita ini sebenarnya banyaknya generasi pendosa. Ya, kita punya tanggung jawab penting untuk mengamankan anak kita, cucu kita. Dan kita nggak punya skenario itu, dan kita terlalu kecil menganggarkan alokasi anggaran untuk perencanaan. Ya. MRT Jakarta sekitar 250 juta hanya untuk basic design. Tapi mohon maaf, RT RW berapa sih anggarannya? Rasionya terhadap tadi anggaran APBD DKI yang 85 triliun something, kira-kira rasionya menganggarkan untuk RT RW RDTR berapa persen? Pantas nggak untuk bangsa yang mau menuju kepada peradaban? Itu saya kira menjadi refleksi, dan seharusnya ke depan kita jauh lebih serius untuk memikirkan stakeholder kita terpenting, yaitu generasi masa datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Wicak, silakan. Baik, terima kasih. Kalau boleh ditayangkan gambar yang tadi saya kirim ke Pak Alwi, boleh nggak dikirim ke siapa ya tadi ya? Ada gambar, jadi ini sekedar saya mengikuti diskusi ini dengan yang sangat menarik ya. Saya tertarik, kemudian saya ingat pada satu gambar yang sebenarnya ownership-nya juga tidak jelas itu siapa, tapi menggambarkan, tadi kan ada pertanyaan, apakah treatment yang sama itu cukup adil? Nah ini sebenarnya enggak selalu seperti itu. Jadi gambar ini menunjukkan perbedaan antara equality, dan juga kemudian structural adjustment yang tadi Prof. Paulus juga menyampaikan, dan juga teman-teman yang lain, Pak Yaya juga menyampaikannya. Saya cuma hanya ceritain saja, tapi intinya sebenarnya keberpihakan itu perlu jelas kita itu berpihak kepada siapa. Nah kalau kita sudah tahu bahwa iklim dunia kita ini sebenarnya iklim pasar ya. Jadi sistem pasar. Nah ini gambar ini. Sebenarnya ada gambar satu lagi di sebelah kiri harusnya ya, yang orang-orang itu nggak bisa nonton sebenarnya karena harus bayar tiket ya. Nah kalau treatment yang sama, yang sebelah paling kiri itu nggak semuanya ternyata itu belum adil, karena ada juga orang-orang yang tidak mampu walaupun sudah mendapatkan treatment yang sama tetap saja tidak bisa nonton bola. Nah itu equality. Nah kalau yang di tengah itu equity ya, jadi situasi yang menciptakan suasana yang equitable karena ada treatment yang berbeda, ada affirmative action sehingga mereka yang tidak mampu mendapatkan treatment yang lebih bagus, dapat akses, ada subsidi, cross subsidi dan sebagainya. Sedangkan yang paling kanan adalah itu perubahan yang secara struktural. Jadi secara sistematik bariernya dihilangkan sehingga semua orang bisa nonton, baik yang pendek maupun yang tinggi. Intinya sebenarnya kalau pertandingan bola itu sebuah public space, ya mestinya aksesnya gratis. Kalau itu memang memerlukan biaya dan harus ada biayanya, mungkin ada cross subsidi sehingga ada affirmative action sehingga mereka yang tidak mampu membayar itu mendapatkan akses pelayanan yang sama. Itu saja sebenarnya yang ingin saya share. Terima kasih. Terima kasih Pak Wicak. Mungkin kita karena waktu kita sudah hampir sore, kita berikan kesempatan satu atau dua orang lagi. Pak, tunggu sebentar, saya jalan dulu. Dengan Pak siapa Pak? Silakan Pak, tolong diperkenalkan. Selamat sore, nama saya Jilal Mardani. Terima kasih banyak sudah diajak di Rembuk Kota ini ya, Ibu dan Bapak-bapak. Mungkin singkat aja, tadi di awal kita mendengar ada pergeseran dari tradisional ke modern dan sebagainya gitu Pak ya. Mungkin sekarang saatnya kita berbicara seberapa accomplish sebuah kota terhadap konstitusi yang kita miliki, terutama pasal hak asasi manusia.
Kalau nggak salah saya pasal 28 ya, bab 10A. Karena hak asasi itulah yang mencerminkan pelayanan publik. Ya. Itu satu. Artinya Jakarta seperti apa, Bandung seperti apa. Dan itu adalah KPI daripada kepala daerah. Nah, menarik di Jakarta ini, TPP-nya luar biasa. Ya, tunjangan pegawai pemerintah lurah saja itu 27 juta. Pertanyaannya adalah, ada nggak KPI-nya dalam memfulfill hak konstitusi warga tadi? Jadi jangan ngomong hak saja dari ujung ke ujung, tapi tidak bicara soal kewajiban. Begitu juga saya kira di Bogor dan sebagainya. Nah, ini ada satu, saya kira agak absurd ya. Kita cuma bagi-bagi kekuasaan untuk bagi-bagi, ya. Tapi tidak ada yang ngatur kekuasaan untuk memenuhi kewajiban warga. Nah, kenapa tidak itu diserahkan kepada level lurah? Sehingga harapan Bapak tadi soal menghidupkan RT RW itu nyambung gitu loh, Pak. Jadi lurahnya bisa mendrive itu, ya, RT RW-nya berkembang dengan TPP 27 juta, saya kira luar biasa itu, ya. Itu resmi untuk DKI. Saya nggak tahu kalau Pak Bima di Bogor berapa TPP lurahnya, tapi kalau Jakarta itu resmi. Nah, mungkin dari situ kita mungkin berangkat ngomongin tradisional modern, udah capek lah, ya udah dari dulu juga udah ngomongin kayak gitu. Lebih baik kita ngomongin seberapa hak asasi manusia itu seberapa terpenuhi, ya, yang dicerminkan dari layanan publiknya. Mungkin dimulai dari public transport dulu lah. Kelurahan ini layanan publik transportnya seperti apa, atau sampah atau apa. Kira-kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan sebagai bagian daripada Rembuk Kota. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gila. Apakah masih ada mungkin satu lagi ya Mas Prima? Satu lagi, ya, Ibu. Mbak Imelda ya. Silahkan Bu. Silahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih paparan hari ini. Saya Imelda Akmal, IAI Jakarta, penulis dan bukan ahli apa-apa. Saya nggak ahli apa-apa, jadi dari paparan di sini saya justru sebenarnya ingin bertanya. Sebagai warga Jakarta yang lahir di sini, besar di sini, tapi ternyata dari semua paparan ini saya jadi tahu bahwa saya hampir nggak tahu apa-apa. Tadi Pak Danisworo udah bilang tentang ruang antara, kemudian Ibu Yani penting sekali karena tentang alur kerja DKI dan terutama APBD yang selama ini kita nggak tahu sebagai warga, terutama saya. Kemudian Prof Gun ini penting banget menurut saya menyoroti soal remaja dan GOR yang tidak berkembang, serta Pak Paulus tentang community center. Nah, saya ingin bertanya ke Prof Paulus sebetulnya. Kalau bicara adilkah Jakarta, buat saya sebagai warga rasanya luas banget. Jadi kurang paham, tapi ada benang merah di sini soal community center. Pertanyaan saya ke Pak Paulus, rasanya cocok buat Bapak yang terakhir tadi tanya, yaitu kenapa kita mulainya dari RT RW Pak? Kenapa tidak kelurahan? Itu pertanyaan besar saya, kenapa tidak mulai dari kelurahan? Jelas kelurahan dia bertugas, dia digaji, dia punya kewajiban dan jelas apakah ada KPI. Kenapa begitu? Karena kalau pengalaman pribadi sebagai warga, RT RW itu skalanya kan rumahan. Kantornya juga di rumah. Kewajibannya jadi tidak besar. Di tempat saya komplek PU, tapi komplek PU menengah bawah, jadi RT RW-nya itu sebatas bisa ngumpulin pengajian, bulu tangkis, dan arisan. Nggak lebih dari itu. Tapi kalau kelurahan rasanya masih bisa banyak diberdayakan. Saya karena begini, kebetulan saya pernah setahun di London sekolah, dan sebagai warga saya harus daftar ke City Council levelnya kelurahan untuk daftar supaya saya bisa bayar listrik, telepon, dan air. Masuk di sana saya harus jadi mendaftar sebagai warga, dan tapi itu membuat saya tahu
sebuah gedung City Council itu punya fasilitas yang luar biasa. Pertama, library. Library ada levelnya dari mulai dewasa, anak, sampai bayi. Itu library-nya beda-beda. Ada olahraga, ada teater. Tapi yang saya mau share di sini adalah yang paling menarik buat saya. Di situ, City Council itu punya program untuk berkarya anak muda dan remaja, Prof. Gun. Jadi siapapun warga di situ boleh mengajukan proposal. Apakah proposalnya mau tari, drama, seni, film, dan lain-lain. Kebetulan saya sekelas dengan seorang perempuan migran dari Rusia yang membuat film pendek 6 menit tentang perempuan, dan film itu hitam putih dan bisu. Film bisu, nggak pakai suara. Dia nggak punya uang buat sekolah, jadi minta izin sama guru saya untuk sit in selama setahun ikutan sekolah. Dibolehkan karena dia ingin mempelajari arsitektur dan perempuan di sekolah kami di kritik dan teori dan kritik arsitektur. Saya jadi tahu City Council itu. Terus saya tanya, kamu dapat duit dari mana? Kerja kamu apa? Saya bikin film. Film apa? Ya film pendek, bisu, dan hitam putih. Saya bilang, dapat duit dari mana untuk riset dan hidup kamu dalam berkarya? Oh, saya bikin proposal ke City Council. Oh ya? Terus? Ya kalau proposal saya diterima, saya dikasih uang sebagai project dan buat hidup. Terus saya bilang, siapa yang bayar film kamu untuk nonton? Film bisu hitam putih pula hari gini gitu ya. Oh, filmnya gratis. Itu sebagai film yang akan diputar di City Council. Sehingga City Council itu punya konten yang bersifat kreatif, seni, dan budaya untuk mengedukasi dan menyenikan, melembutkan hati orang-orang dan rasa seni penduduknya. Jadi itu saya mikir, kenapa dari RT RW, kenapa kita nggak mulai dari kelurahan dengan program-program yang APBD-nya besar sekali, tidak hanya untuk hard skill, tapi juga soft-nya. Itu aja, makasih. Ya, pas waktunya Mbak Imelda. Terima kasih Bu Imel. Kita berikan Prof. Iya, Paul kayaknya untuk karena ada pertanyaan juga dan beberapa menyinggung soal RT RW Community Based Development. Silakan Prof. Paulus. Terima kasih. Saya tidak akan menyebut pertanyaan siapa, tapi apa itu pertanyaannya dan kira-kira jawaban saya seperti apa. Saya akan menjawab yang tentang bottleneck. Saya berdiri aja ya. Bottleneck dari community based development itu gimana sih? Bagaimana kita bisa membuat itu terjadi? Kalau contoh sih ada, tapi saya selalu disalahkan karena contohnya itu di Singapura yang betul-betul bagus. Alah, kok kita membandingkan dengan Singapura? Ya terus nggak boleh cari pembanding, ya udahlah, habis ngambilnya dari mana? Tapi oke, menurut saya jalan keluarnya adalah perda. Karena kalau tadi peraturan itu hanya peraturan gubernur, peraturan wali kota dan sebagainya, dia ganti-ganti semaunya gubernurnya aja. Tapi perda sekali mengatakan bahwa RT RW diberi wewenang apa? Ini sekaligus tentang kelurahan. Wewenang itu terlalu banyak di kelurahan. RT RW itu cuma jadi kaki tangannya untuk mengurus surat kayak KTP dan sebagainya. Padahal isi RT RW itu adalah kita-kita ini. Kita cuma diperintah oleh lurah, yang lurahnya pasti nggak punya visi misi karena dia hanya berpegang pada aturan di atasnya. Jadi kekuatan dari RT RW itu sebetulnya dahsyat sekali. Kita yang pinter-pinter aja nggak ada yang sadar, kita juga tenang-tenang aja gimana? Itu hanya bisa digerakkan kalau perdanya kita rubah. Untuk apa? Memberikan satu haknya apa, kewajibannya apa, wewenangnya apa. Contoh tentang wewenang. Masa RT RW menjadi badan hukum? Saya nggak tahu di Bogor ya Pak ya. RT RW jadi badan hukum, wah itu perdebatannya, wah luar biasa. Karena jangan jadi badan hukum, nanti mereka terlalu bebas, lah itu isinya manusia loh, manusia pinter-pinter, isinya Jakarta ya di RT RW itu. Masa jadi badan hukum aja nggak boleh, karena nanti takut dia lebih
berkuasa atau lebih hebat daripada kelurahan. Kelurahan isinya apa? Isinya hanya Pak Lurah dan anak buahnya dengan perintah-perintah dari atasan. Oleh karena itu, bottleneck-nya cobalah kita beresin dulu tuh. Berani apa enggak kita bikin perda tentang RT/RW? Saya dan teman-teman dari UI sudah membuat rancangan perda RT/RW. Sudah diajukan, itu pun atas permintaan dari Pemda DKI pada waktu sebelum Pak Anies ya. Sudah diajukan ke DPRD, tidak pernah ditanggapi. Jadi sekarang nganggur. Barang siapa yang tertarik pada draft perda itu, bilang saya, nanti saya kasih supaya kita diskusikan bersama. Itulah gunanya rembuk kota. Masih penjelasan dari Prof. Paulus apakah masih? Oh, masih ada. Oke, sebentar lagi. Oke, kami persilahkan. Yang paling penting juga nanti di RT/RW itu tadi kan katanya community center. Community center itu harus juga didampingi oleh apa yang disebut lembaga musyawarah RW. Jadi ada musyawarahnya di sana. Karena kekuatan dari sana nantinya bisa lari masuk ke pemerintah kota. Jadi suaranya bisa langsung didengar, nggak usah harus mampir ke DPRD dulu yang nggak pernah sampai-sampai. Jadi ada musyawarahnya itu kekuatan RW nantinya. Kemudian community center itu sebetulnya ya itu tadi contohnya sih ada di Singapura misalnya, setiap kayak RW-nya Singapura itu pasti punya itu tadi kegiatan-kegiatan yang terus-menerus dibina oleh masyarakatnya sendiri. Sehingga mereka bisa merasa sejahtera. Mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai yang tadi mengenai anak kecil. Karena di situ dia diperhatikan betul gitu. Sebagai penutup secara cepat aja karena ini menarik. Masalah skateboard. Pernah anak Singapura itu sukanya main basket. Dikasih tempat basket di community center. Tiba-tiba berubah kepada skateboard. Anak-anak Singapura yang kecil-kecil itu udah nggak senang lagi main skateboard di tempat basket. Akhirnya tidak ada, dia keluar main di taman-taman. Akhirnya apa yang terjadi? Community centernya merombak lapangan basketnya dan digantikan tempat-tempat yang enak untuk main skateboard. Supaya anak-anak bisa main tetap di dalam community centernya. Kira-kira kayak begitu. Itu baru perhatian yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Paulus. Iya, terima kasih Prof. Paulus. Sebelum kita tutup, kita dengarkan sambutan terakhir dari ketua acara kali ini. Jangan sedih kalau misalnya belum sempat berpendapat, kita masih mungkin akan mengadakan acara ini lagi dan lagi dan lagi di masa yang akan datang. Mungkin Mas Prima satu lagi kali ya, karena kita belum dengar dari seniman juga kan pengen berbagi untuk bercerita tentang bagaimana apakah Jakarta sudah adil. Kami persilahkan mungkin ya Ibu ini Al-Karim ya. Mungkin boleh kami persilahkan, silakan Bu. Aduh. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya sebetulnya sangat tidak pantas untuk berbicara di sini di depannya para pemikir-pemikir luar biasa ini. Jadi saya cuma mau mengutip satu kalimatnya Gus Dur, yaitu ada yang lebih penting dari politik, yaitu kemanusiaan. Terima kasih. Singkat tapi menyimpulkan. Wah, terima kasih. Ini satu kalimat juga satu kali terakhir, mudah-mudahan. Oke, boleh silahkan Pak kalau gitu terakhir. Saya boleh tambahkan, saya bukan seniman, saya cuma tukang cat. Jadi sama pemulung scraps. Tadi pagi setelah fitness kami makan siang berdua dengan istri saya, kemudian U-turn di depan Eka Hospital di BSD. Lalu saya bilang ke istri saya, bangsa ini kehilangan puisi. Kenapa? Karena ada taman di sebelahnya rumah sakit itu dikasih nama Taman Kesehatan. Kok kayak bahasa Indonesia itu miskin sekali gitu loh. Itu satu. Terus kedua,
ada sesuatu yang sangat ironi di dalam ruangan ini. Kita mau membicarakan keadilan tata kota di Jakarta. Di sini ada karya masternya G. Siddhartha, tapi tidak adil, ditutup, bajingan. Terima kasih. Pak Teguh. Emosi ternyata. Nggak apa-apa, kita berhak emosi kok. Dengan emotional outburst terakhir tadi, maka kita tutup acara ini. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada tidak lain dan tidak bukan, Pak Alwi, silakan Pak Alwi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi saya hanya mengatakan sangat terharu semua bisa hadir dan berpartisipasi demikian rupa. Saya mempersiapkan banyak, ada 7 poin yang saya sebenarnya mau bawakan, tapi saya pikir saya skip semuanya itu. Saya ingin membawakan satu cerita saja. Sebulan yang lalu saya ingin mengadakan rapat di Hotel Indonesia ini. Jadi saya naik MRT, saya turun di stasiun MRT Bundaran HI. Pas hujan cukup besar, saya tidak bisa apa-apa, jadi ada ojek payung di situ. Saya memilih ojek payung yang paling kecil, seorang anak kecil, kemudian sambil berjalan saya mengetahui usianya 12 tahun, tapi kecilnya luar biasa. Mungkin kekurangan gizi ya, stunting dan sebagainya ya. Nah, di dalam perjalanan itu saya bertanya kepada anak tersebut, kamu nggak sekolah? Karena itu jam 1 ya. Enggak Pak. Kenapa nggak sekolah? Apa tadi sudah sekolah? Enggak Pak. Oh, kenapa? Maksudnya nggak sekolah apa? Tidak sekolah. Jadi anak tersebut tidak sekolah. Ada di Jalan Tamrin. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Ada di Jalan Tamrin, jantung ibu kota kita. Dalam perjalanan itu kemudian saya bertanya lagi, Ibu Bapak sedang bekerja? Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu? Nggak tahu. Jadi nggak tahu itu apa? Nggak tahu ibu dan bapak di mana. Jadi nggak punya ibu bapak? Nggak tahu. Sekali lagi, umur 12 tahun, tidak mempunyai sekolah, tidak mengetahui orang tuanya, kecuali dia bohong sama saya ya. Tidak ada apa-apa, ada di jantung kota ibu kota Jakarta. Adilkah Jakarta? Sudah pasti tidak. Dalam perjalanan kami jalan lagi saya tanya, jadi kamu tinggal sama siapa? Dengan kakek, di kebun kacang. Iya di kebun kacang. Kakek sedang apa? Kerja. Mungkin nonton TV. Nah cerita singkat itu sangat menusuk hati saya ya. Lalu kemudian kita tiba di Hotel Indonesia ini, saya tanya, kamu boleh masuk sejauh mana? Jadi boleh masuk sampai pintu yang depan. Dia tidak boleh masuk lebih jauh daripada itu. Eksklusifme yang dibangun di kota Jakarta ini atau inklusif yang dibangun di kota Jakarta ini. Jadi adilkah kota Jakarta? Sudah pasti tidak. Ya. Tadi kita sudah mendengar begitu banyak paparan dan saya hanya mau mengatakan singkat di tempat ini dengan membawa kisah tadi sepintas. Dan saya ingin menutup dengan begini. Saya melihat antusiasme yang begitu besar ya dari yang hadir semuanya, luar biasa. Satu hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk melanjutkan ini, kami akan membuat rencana membuat acara ini, Rembuk Kota ini dalam tahun ini ada 3 kali lagi. Juni, Agustus, dan September, dan mungkin akhir tahun. Ya, kita akan buat 4 lagi. Tetapi di sela itu, saya ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak sekalian, kalau memang antusiasme kita begitu besar dan kita memperhatikan bahwa keadilan kota itu begitu luar biasa pentingnya bagi kita, mau nggak kita membuat sebuah komunitas? Mari kita berkumpul di sebuah komunitas, kita berbincang setiap minggu, setiap hari apa gitu ya, Bapak, Ibu, Prof, dan semuanya kita memfasilitaskannya, lalu kita membicarakan. Karena kalau kita bicara hari ini saja, dalam konteks waktu 2 jam lebih, kita tidak akan pernah selesai. Mungkin setahun ini kita bicara sampai akhir tahun pun tidak akan selesai. Tapi kalau kita tidak pernah bicara, kita tidak pernah mulai, kita tidak pernah berlakukan, kapan kita melakukannya? Siapa yang akan melakukannya dan di mana kita akan melakukannya? Karena ketidakadilan berjalan terus, tetapi kita diam saja sampai hari ini. Kita diam saja, 1000 bahasa, kita tidak melakukan apapun. Akhir kata saya mengucap terima kasih. Mari kita membuat komunitas itu dan kita membuat kota kita itu lebih adil untuk setiap daripada warga yang tinggal di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alwi.